Oke, setelah tadi kita silaturahmi IPM di Cilacap, tepatnya di Simpakati Park, sekarang kita meneruskan ke Havana Hill. Ini Havana Hill dengan anak cucu dan Mas Iwan dan Mbak Indah yang mengantar Wane yang Akung naik ke Havana Hill, sebuah destinasi objek wisata di Kabupaten Cilacap yang cukup viral untuk bisa dikunjungi. Keluarga Jarkin Cangyun, ya ini kelas keluarga Mbak Indah dan Mas Iwan. Kita bersama-sama mau menaiki ya yang namanya Havana Hill. Seperti apa, undakannya ada berapa, kita mulai saja pelan-pelan. Ini kalau malam hari akan lebih bagus karena lampunya nyala semua ya. Kalau malam hari lampu-lampu ini semuanya menyala ini, tapi karena sore hari ya seperti ini. Oke, Havana Hill ini cukup indah sekali ya, cukup indah ini dengan ambal-ambalan truk yang warna-warni ini. Nah, bisa menyegarkan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, ketemu kembali dengan PE Jarkin Cangyun yang kali ini sengaja datang di daerah Kabupaten Cilacap, tepatnya di sebuah objek wisata yang sekarang sedang viral untuk dikunjungi, yaitu yang diberi nama ala luar negeri Havana Hill. Havana Hill ini memang sangat indah sekali, bisa sebagai obat penawar daripada keseharian yang mungkin padat dengan kegiatan-kegiatan. Kita ke Havana Hill dengan situasi kondisi yang sangat menjanjikan sekali. Ini di pelataran atas Havana Hill yang cukup indah sekali. Jadi kepada saudara-saudaraku masyarakat yang belum pernah ke Havana, ini adalah menjadi kesempatan yang pertama. Begitu, ayo kita ikuti terus bagaimana kondisi Havana Hill. Sudah nyampe ini Sayang Uti dengan cucunya yang namanya Muhan. Sayangnya tidur ini Muhan setelah naik ke Havana Hill, tidur. Tinggal ini si cantik jelita Marsha ini sudah bisa naik ke atas tantenya dengan lato-lato story. Nah, ini juga Sayang Uti dengan cucunya di Havana Hill ingin barangkali foto sebentar seperti apa nanti Havana Hill ini, biar nanti bisa sebagai kenang-kenangan di Havana Hill bersama Muhan Muhammad Anik Putri Canggih. Havana Hill ya. Nah, sebelum kita naik ke atas, kita akan mampir dulu di spot bioskop FR Stal FN Blackwood. Ini ada di sini. Mari kita lihat dulu ke bawah. Oke, nih di depan musola Lukman ini tadi sudah sholat zuhur ya. Ini di musola Lukman Havana Hill di Bukit Havana, Kecamatan Jeruk Legi, Cilacap. Nih kita bersanteria di Havana Hill bersama cucu ini. Oh, kadang sama tantenya. Kadang Havana Hill lur. Kalau malam hari ini benar-benar indah sekali lur. Kalau malam hari karena lampu yang warna-warni ini nyala semua, jadi benar-benar indah, menawan hati. Itulah kondisi situasi Havana Hill. Di depan saya
Havana Hill-nya itu pakai balon raksasa. Balon raksasa yang ada di Havana Hill. Ini kita akan turun dan baru saja naik ke balon raksasa Havana Hill. Ini Tante Ayun sama Asa sedang turun ke bawah, mau naik ini ke Havana Hill. Ini iya, ini si Marsa mau naik sama ayahnya ya. Naik. Oke, kita naik sendiri, putune ora gelem ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Naik di balon raksasa. Ini pemandangannya cukup indah lur. Dari bawah ini kelihatan. Ini sangat mengesankan sekali. Oke, ini Ayun juga masih di belakang. Ini mungkin akan ada. Ini cucunya ikut naik, ternyata berani sekali. Oke, kita naik. Cuma bersama Ayun. Lainnya mau polur. Ini cuma dengan Ayun, sebabnya lainnya pada mopo. Iya, dianya mata. Mata kan nek. Itu bukan kereta. Belum, Pak. Acara aku nyamang, ngacung koran kok. Pak, ada nasi. Ini sudah di atas. Kita lihat. Havana Hill lur, Havana Hill. Kita akan segera melihat luncuran yang sangat mendebarkan. Kita lihat saja ini nanti dari atas ke bawah seperti apa. Kita tunggu saja. Masih persiapan ya. Masih persiapan dengan bola meluncur dari atas ke bawah sekitar 75 meter, akan segera disurung ya. Kita tunggu saja, masih persiapan peluncurannya dengan kakinya persiapan. Satu, dua, tiga, les. Kada. Ujungnya mubah. Biar ledak. Itu tuh dipaten mubah. Bener-bener rame. Saudara-saudaraku, ternyata ya di Havana Hill ini cukup lengkap. Ada kolam renang bentuk bulat ini, airnya cukup jernih sekali ini. Cukup lengkap saudaraku ini untuk Havana Hill. Ada kolam renang untuk anak-anak ini. Ini Mbak Ayun malah katanya nggak mau renang di sini lah. Katanya renang di tempatnya sendiri saja kalau juga jadi. Ini Ayun meninggalkan Muhan sama Marsa, ingin duduk di kolam renang yang cukup bagus. Nah ini dan benar-benar sangat asik sekali. Di depan kolam renang ada bangunan ini, bangunan ala mana ya, ala Papua. Ini sebuah wahana yang sangat ekstrim di Havana Hill ini, akan segera dicoba dan sepantaran Mbak Ayun ini. Iya, ini mencoba yaitu Rainbow Slide. Rainbow Slide ini akan segera
dipraktekkan oleh pengunjung. Berani mbak. Bismillah sini mbak. Kakinya dia Kalau punya belum berbeda, pegang langsung di depan. Siap. Yang kasih bismillah kita. iya. Oke, meluncur jauh sekitar 100 meter. Oke. Iya. Gas. Apakah akan hujan? Oke. Apakah akan hujan? Ternyata tidak. Sekarang. Bagus Kalau banyak belum berbeda, kamu langsung di depan. Bajunya ada semua. Nah, ini kan Setelah dari tempat yang paling tinggi di Havana Hill, kita akan segera menuju ke bawah ini. Rupa-rupanya Tante Ayun juga sudah mopok ingin turun ke bagian bawah sana di Havana Hill. Ya. Ini ternyata sangat menawan. Ini ada turi merah. Ada turi merah ini sangat indah sekali turi merah ini. Ini namanya turi merah. Turi merah seperti apa? Tanaman langka turi merah. Oke, dengan demikianlah sudah selesai keluarga PE Jarkin Changyun rekreasi di Havana Hill, Cilacap, Jawa Tengah. Mudah-mudahan bisa tetap sehat, berkas waras jasmani rohani. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya rombongan PE Jarkin Changyun sudah mulai menuruni trap-trap tangga untuk segera pulang. Nah, ini Muhan Syah malah sama tantenya ini. Iya, dibawa tantenya temurun menapaki trap-trapan ini Muhan. Dan ini yang tadi tidak kendel mau meluncur nggak berani nih. Yang kudungnya ini nggak berani. Iya, padahal lainnya kendel. Oh, iya, ini sudah menuruni ke tempat parkiran yang sudah tersedia di lahan parkir. Alhamdulillah memuaskan sekali, apalagi kalau datangnya malam hari. Baik saudara-saudaraku, sekarang kita sudah di tengah perjalanan, sedang on the way, OTW, sudah di sebelah utara Rawalo. Akan segera menyusuri pinggir Kali Serayu, di mana di pinggir Kali Serayu nanti juga jalanan juga berliku-liku, juga di tepian Serayu itu ada sebuah sarana
lava juga akan jadi objek wisata. Ini sebelah kiri saya. Kalau yang ini Bendung Serayu, ini sebelah kanan saya yang ada catnya biru. Kalau tadi kita lewatnya di sebelah timurnya itu tadi yang ada terowongannya. Lah sekarang kita pulangnya mengambil alih jalur utama, di mana harapannya sore sudah tidak macet lagi. Lah nih di tepinya Sungai Serayu sudah kelihatan, ini hanya berjarak sekitar 20 meter saja. Ada yang paling 5 meter itu sudah sungai itu sebelah kanannya. Mudah-mudahan tidak terjadi abrasi sehingga jalan yang cukup legendaris ini tetap kuat, bisa dipergunakan sebagai arus lalu lintas menuju Kota Purwokerto dan sekitarnya. Itu tadi sebelah kanan saudara-saudaraku, membentang Sungai Serayu dengan jembatan kereta api yang melintang di lebarnya Sungai Serayu. Berarti ada sekitar 250 meteran lebarnya sungai ini. Sudah zaman Belanda sudah ada bangunan jembatannya itu yang ada di sebelah kanan saya. Rupa-rupanya driver kita masih serius ini. Di bawahnya jembatan itu juga ada dermaga penyeberangan yang pakai kapal atau perahu-perahu. Itu digunakan untuk melayani para wisatawan yang senang dengan maritim atau jenis pelayaran. Ya, ini jalannya masih menikung tajam di sekitaran Kali Serayu, sehingga seniman Banyumas Bapak Suteja dulu menciptakan lagu Di Tepinya Sungai Serayu yang ada di Taman Negara ini, sehingga menginspirasi seorang seniman namanya Suteja, sehingga Suteja sekarang diabadikan menjadi salah satu nama gedung kesenian di Purwokerto. Gedungnya namanya Gedung Suteja. Baik, sekarang di depan kita ada persimpangan kereta yang cukup melegenda sekaligus bersejarah, karena sebelumnya ada terowongan kereta api yang sudah dibangun semenjak daripada zaman Belanda, kolonial Belanda sudah membangunnya, sekarang masih bisa difungsikan. Itulah kelebihan daripada pembangunan zaman penjajahan, itu sudah usia ratusan tahun atau beberapa abad, ternyata kualitasnya masih sangat bagus. Tidak seperti pembangunan yang sekarang ini, kadang-kadang baru diresmikan saja sudah ambruk. Bahasanya adalah seumur jagung ini kualitasnya. Tapi alhamdulillah peninggalan zaman Belanda, baik Belanda maupun Jepang, ternyata memang hasil kualitasnya ini benar-benar mumpuni. Akan bikin adukan jenangan saja dulu zaman saya kecil itu ditutup yang kurang aduk itu sampai 3 grup, biar pada akhirnya akan terjadi adukan jenangan yang cukup lengket, cukup punel, hingga hasil tembok maupun fondasinya sangat kuat. Itulah sekilas daripada yang kita alami, yaitu pembangunan peninggalan zaman kolonial baik Belanda maupun Jepang. Ternyata kereta api sudah lewat, kita tinggal ketemu dengan imbas kereta yang berpalang pintu di jalan raya ini. Antriannya itu cukup panjang, mungkin hampir 1 kiloan utara selatan, sehingga cukup padat merayap dalam silih berganti dalam melewati rel kereta api yang memang cukup licin, apalagi kalau hujan. Kalau tidak berhati-hati biasanya banyak yang wawah alias jatuh itu apabila berebut ingin melewati rel ini, apalagi kalau yang belum melancar. Nah, inilah yang di sebelah sini sudah ada dua rel ya, rel yang dulu gempur daripada tanah
alhamdulillah sudah ada perlintasan dari Kementerian Perhubungan kaitannya dengan jalan kereta api. Sekarang sudah kembali ke jalan raya, kita akan menyusuri terus sampai ke sebuah desa di mana ada seorang dalang yang cukup kondang, maestro dalang Banyumas, yaitu Ki Sukino Siswocarito. Nah, ini bangunan zaman Belandanya kelihatan lagi. Makanya kita kembali ke jalan raya yang cukup terkelok-kelok namun cukup lebar karena memang sejak beberapa tahun yang lalu sudah dilebarkan. Itulah jalan raya dari Rawalo Notok Paticraja. Oke, sekarang sudah di Kecamatan Paticraja, desanya Notok gini. Akan segera belok kanan, ini sebentar lagi dekat dengan rumah dalam kondang almarhum Ki Sukino Siswocarito yang ada di sebelah kiri saya nanti. Itu rumahnya sebentar lagi, sekitar beberapa meter saja di kiri jalan ini ada rumah dalang legendaris itu yang depan bercat. Nah ini mulai ini lokasi rumah dalang Ki Sukino ini, Sukino Siswocarito ini. Nah, yang sekarang sudah ditempati oleh cucunya yang menjadi dalang terkenal juga, yaitu namanya dalang Ki Gandik sama Ki Yakut Ceder. Ini sebagai penerus generasi dalang Notok Banyumas, sebagai dalang yang menjadi maestronya dalang Ginoan, gerak Ginoan dari Notok Paticraja Banyumas. Oke, demikianlah saudara-saudaraku laporan daripada perjalanan dari Cilacap menuju ke daerah Kabupaten Banyumas, khususnya adalah sudah di Paticraja ini. Baik saudara-saudaraku, sekarang sudah sampai kembali di daerah Kalibagor, dekat lokasi dulunya adalah pabrik gula yang cukup melegenda di kawasan Banyumas, itu pabrik gula tebu Kalibagor yang cerobongnya ini dari sini kelihatan itu. Sekarang tidak operasi lagi tuh untuk Kalibagornya, sehingga bekas-bekas pabrik gula Kalibagor difungsikan untuk yang lain. Itu cerobongnya kelihatan ini yang menjulang seperti tubuh Monas. Itu adalah cerobong daripada pabrik gula Kalibagor itu yang masih tegak berdiri di sebelah kanan saya. Ini PG Kalibagornya sudah direnovasi, tapi bangunannya berapa kita tidak tahu. Begitu lur, sampai di Kalibagor. Ya, ini sudah habis Kalibagornya. Balik terus beloknya ke kanan, ini seperti jalan yang lurus ini yang menuju ke jembatan yang cukup mengesankan yang sudah disampaikan. Juga itu jembatan Linggamas ya, yang menghubungkan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga. Itu Amor atraksi tapi iya, itu nanti jembatan Linggamas seperti apa lur, kita saksikan. Kalau dulu
pada daerah sini ini berkumpul, ini banyak yang jual beli minuman, kacang goreng dan lain sebagainya. Nah inilah jembatan Linggamasnya, saudara-saudaraku. Di sebelah utara itu biasanya ada kapal, ada perahu begitu. Dan ini sayang kurang perawatan barangkali. Nah ini kita sudah masuk di wilayah Kecamatan Kemangkon. Iya, kita di Kemangkon, ini jembatan Linggamas ya. Ini kecamatannya Kemangkon, desanya adalah apa namanya, desa Kedung Banda atau Kedung Benda ya. Kedung Benda ini sebagai desa yang paling pinggir di Kecamatan Kemangkon, yang peresmiannya di sini dulu nanggap Delang Sikit ini di Balai Desa Kedung Benda. Nah ini jalannya di wilayah jembatan Linggamas sampai dengan Penican Kemangkon, sana sekitar 12 kiloan itu sering sekali rusak karena memang tonase jalan yang tidak sesuai dengan kendaraan yang melintas, diantaranya kendaraan berat yang biasa mengangkut pasir, batu dan lain sebagainya.